Haleluya. Shalom, shalom. Apa kabar? Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, sebentar lagi kita akan mulai. 3 menit lagi saya menyapa saudara-saudara sekalian. Yes, Salam Ibu Mac and Elis. Oke, sorry saya tidak bisa baca dengan baik. Yes, welcome semuanya orphanis. Oke. Ya, selamat datang. Alright. Amin. Haleluya. Ya, apa kabar semuanya? Saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita percaya bahwa hari ini kita mendengar sesuatu dari Tuhan yang luar biasa, karena kita tahu bahwa firman-Nya selalu luar biasa. Ya, shalom ya, salam Pastor Betty juga. Ya, shalom. Alright, oke, kita 2 menit lagi kita akan mulai. Ya, bagaimana kabarnya di Malaysia? Everything is okay. Ya, doakan juga buat Indonesia, khususnya Jakarta, karena dalam waktu mau tanggal 14 Jakarta akan lockdown sekali lagi karena jumlah yang semakin meningkat pasien COVID-19. Ya. Alright, haleluya. Haleluya. Ya, biar Tuhan yang bekerja. Wah, haleluya, haleluya. Ya. Haleluya. Saya harap Malaysia oke, tidak ada masalah. Oke, alright. Oke, kita akan mulai. Kita akan berdoa supaya Tuhan tuntun kita dalam malam ini, dalam acara Mutiara malam ini. Saya percaya saudara sekasih dalam nama Yesus, dalam kesempatan kali ini Tuhan akan memberkati saudara setiap yang mendengarkan live streaming ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu ingin memberkati kita. Alright, mari kita berdoa. Oke, Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau lebih dalam lagi diperbarui oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan Kau yang berfirman pada saat ini. Tuhan berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang disampaikan dan Engkau yang berbicara melalui hamba Tuhan. Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi setiap orang mendengar, karena kami tahu Tuhan firman-Mu, ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, maka itu akan mengubah sesuatu, bahkan itu memperbaiki sesuatu. Bahkan firman-Mu mengatakan Tuhan, firman-Mu Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia, dan firman-Mu adalah Allah sendiri Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus hari ini, malam ini Tuhan, kalau yang memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati koneksi internet Tuhan, supaya kami mendengar dengan baik Tuhan. Tidak ada gangguan Tuhan. Kami bisa mendengar baik firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Alright, shalom saudara. Saya percaya, sekali lagi saya percaya saudara hari ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan.
Ya, haleluya. Dan wow, saya merasa terhormat dan merasa sangat bahagia bisa menjadi bagian dari acara ini, karena saya percaya saudara adalah orang-orang yang luar biasa dan acara ini terus berlangsung dengan baik. Nah, hari ini saudara, seperti kita tahu bahwa di tengah-tengah pandemik ini ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang di luar kemampuan kita, yang di luar ekspektasi kita terjadi. Nah, bahkan mungkin saudara sudah merencanakan tahun 2020 ini menjadi tahun yang mungkin saudara untuk melakukan banyak hal yang luar biasa, mungkin dalam hal pekerjaan, dalam bisnis, khususnya dalam pelayanan. Mungkin saudara sudah merencanakan sesuatu yang sangat spesifik. Tetapi karena munculnya pandemik ini, maka itu mengubah segala sesuatu yang kita rencanakan. Bahkan pandemik ini mengubah cara kita beribadah, cara kita berinteraksi. Karena sekarang ada social distancing, ada juga physical distancing, dan banyak yang terjadi. Tapi asalkan jangan sampai spiritual distancing, ya. Kita jangan sampai menjauh dari Tuhan. Justru di tengah-tengah social distancing ini kita semakin mendekat pada Tuhan. Nah, ini yang harus kita mengerti. Nah, karena satu-satunya sumber pengharapan kita, satu-satunya sumber kekuatan kita, sumber kesehatan, sumber berkat itu hanya dari Tuhan. So, kita harus pastikan kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita mengingat, seperti saya pernah sharing beberapa waktu yang lalu dengan beberapa saudara yang mungkin mendengar live streaming ini, kita Bible study dari Mazmur pasal 91, bahwa orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi adalah orang-orang yang artinya yang berkata bahwa Tuhan adalah kekuatanku, ya, walau 1000 rebah di sebelah kiriku, 10 rebah di sebelah kananku, itu tidak akan menimpa aku. So, kita harus pastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita harus memastikan hidup kita selalu dekat dengan Tuhan. So, itu sebabnya hari ini saudara yang hadir di sini, saya percaya saudara adalah orang-orang yang selalu ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, karena saudara berusaha untuk menonton ini, melihat live streaming ini, mengikuti secara rutin. Saya percaya saudara orang-orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara, saya mau sharing satu firman Tuhan mengenai bagaimana kita sebagai orang beriman atau orang benar di hadapan Tuhan memiliki doa yang luar biasa. Kenapa kita memiliki doa yang luar biasa? Karena saudara, di tengah-tengah situasi ini kita nggak bisa melakukan banyak hal. Yang bisa kita lakukan adalah hanya berdoa. Kita berdoa supaya kita sehat, kita berdoa supaya kita tetap kuat, kita berdoa supaya kita tetap bisa mendapatkan berkat atau mendapatkan salary atau bekerja, atau kita selalu supaya bisnis kita tetap berjalan. Karena semua yang terjadi ini sekali lagi ini di luar ekspektasi kita, bahkan beyond our capability, capacity, di luar dari kemampuan kita untuk mengendalikan situasi ini. Even pemerintah kita, government kita itu sedang berusaha semaksimal mungkin, walaupun tidak sempurna yang kita harapkan. Tapi itu sebabnya kita butuh doa hari ini. Kita harus banyak berdoa, karena ya itu yang terpenting bagi yang bisa kita lakukan pada saat ini. Terus sebabnya hari ini kita mau bicara mengenai bagaimana doa kita bisa mengubah hidup kita, atau bagaimana memiliki doa yang luar biasa. Bahkan nanti kita akan baca dalam Yakobus. Bahkan Yakobus berbicara mencontohkan seperti Elia yang pada saat dia berdoa maka hujan berhenti selama 3,5 tahun. Oke, mari kita langsung saja kita buka dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 16. So James 5 verse 15 to 16. Oke, Yakobus 5. Ya, saudara yang sudah dapat Alkitabnya katakan amin. Please ketik amin. Karena saudara gak bisa bilang amin langsung, so saudara type amen. Alright? Ya.
Oke saudara, kalau nanti dalam semasa saya untuk berbicara menyampaikan firman Tuhan, so please saudara, kalau diberkati, please type amen. Ya, ada beberapa yang sudah amen. Oke, dan kalau saudara juga nanti butuh didoakan, ya kita akan berdoa juga nanti melalui live streaming ini. Alright, kita akan buka dalam Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Oke. Alright. Oke. Saya akan baca, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Oke, saya baca sekali lagi. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu diampuni. Dan ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oke, dan kalau kita lanjut di ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada yang tidak membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, hari ini kita mau bicara mengenai bagaimana sebenarnya doa yang luar biasa itu. Bagaimana doa yang dikatakan di sini, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena kalau kita melihat di sini bahwa apa yang akan terjadi kalau kita memiliki doa yang luar biasa. Dikatakan seperti ini bahwa yang pertama adalah dikatakan di sini ayat 15 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman. Yang pertama adalah doa yang lahir dari iman. Yang pertama katakan menyelamatkan orang sakit. So yang pertama adalah kalau kita memiliki doa yang luar biasa, itu menyelamatkan orang yang sakit. Nah, saudara bayangkan kalau saudara memiliki doa yang berkuasa seperti ini. Nah, ketika saudara mendoakan, mungkin ada teman, ada saudara, ada family, ada relatives yang mungkin terkena COVID-19 atau penyakit yang lain. Waktu kita berdoa kepada mereka, kita melepaskan doa kita, maka mereka sembuh. Nah, ini doa yang lahir dari iman. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita memiliki doa yang lahir dari iman, maka apa dikatakan di sini, Tuhan akan membangunkan dia. Nah, bukan hanya menyembuhkan dia, tapi Tuhan akan membangunkan dia. Karena kenapa Tuhan harus membangunkan dia? Karena biasanya orang yang sakit, orang yang memiliki masalah, apalagi yang sekarang pasien-pasien COVID-19, mereka seperti kehilangan pengharapan. Jangankan mereka, kita saja yang belum terkena virus corona, kita bahkan seperti hampir kehilangan harapan sekarang di tengah pandemi begini. Tapi waktu kita berdoa bagi orang, maka melalui doa kita, orang yang seperti kehilangan harapan, bahkan sudah hilang harapan, mereka dibangkitkan kembali hidupnya. Mereka mengalami revival kembali dalam hidupnya, karena rohnya dibangkitkan. Itu sebabnya bukan hanya disembuhkan, tapi rohnya dibangkitkan, dia dibangkit kembali. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, dari katakan di sini bahwa ia yang telah berbuat dosa, kalau mereka pernah sudah melakukan dosa, maka dosanya itu akan diampuni. So it is so powerful. Jadi sangat luar biasa kalau kita memiliki doa yang datang dari iman, doa yang luar biasa. So saya percaya kalau kita memiliki doa ini, apalagi kalau setiap jemaat memiliki doa yang seperti ini akan bisa menggoncang dunia. Ini akan bisa menggoncang kota kita. Ini bisa menggoncang bangsa kita. Dan
CST bisa menggoncang Malaysia, bukan hanya Subang tapi juga bisa menggoncang Malaysia. So ini harus kita miliki, dan ini juga perjuangan bahkan kami yang ada di Medan membangun jemaat yang memiliki doa yang luar biasa seperti ini. Karena di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan doa orang-orang benar seperti ini. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Ada orang yang membutuhkan kuasa Tuhan mengalir melalui hidup kita. Dan sebenarnya saudara sekasih dalam nama Yesus, apa yang terjadi sekarang ini ada masalah, ada gejolak karena kurangnya orang-orang percaya yang benar, yang mau berdoa bagi bangsanya, bagi daerahnya, bagi orang lain. So saudara yang sekasih dalam nama Yesus, kita harus mengerti kalau kita memiliki doa yang luar biasa, maka ini akan luar biasa. Amin. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita memiliki doa yang luar biasa itu? That's the big questions, okay? Nah, saudara, bagaimana caranya? Nah, karena sekali lagi saya percaya kalau saudara yang menonton live streaming ini pasti ingin memiliki doa yang luar biasa itu. Amin. Nah, kalau saudara ingin, please type amen. Nah, saudara saya kasih dalam nama Yesus. Nah, jadi saudara harus mengerti ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kekristenan kita, doa yang luar biasa itu. Nah, tapi sekali lagi saya mau bertanya kepada saudara. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Bahkan ini menjadi a big question bagi kita. How to have that kind of prayer? Bagaimana kita bisa memiliki doa yang luar biasa seperti itu? Nah, ini kita lihat saudara. Kembali kita dalam Yakobus. Yang pertama katakan adalah doa yang lahir dari iman. Ayat 15. Doa yang lahir dari iman. Nah, saudara, doa yang lahir dari iman. Nah, pertanyaannya, bagaimana iman kita bisa melahirkan doa yang luar biasa ini? Berarti doa kita bagaimana luar biasa doa kita itu tergantung dengan iman kita, right? Jadi iman kita mempengaruhi doa kita. Nah, sekarang bagaimana iman kita bertumbuh? Nah, firman Tuhan berkatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ini harus dimengerti. Jadi bagaimana kita memiliki doa yang luar biasa? Yaitu harus dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Jadi saudara, supaya kita memiliki doa seperti itu, yang harus kita lakukan, yang harus kita bangun adalah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, saya lupa apakah minggu lalu atau 2 hari yang lalu saya mendengar Brother Chu juga berkhotbah dalam acara ini, berkata bahwa bagaimana kita mengenal Allah itu dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, artinya saudara, kalau kita mengenal Allah, kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, dan pasti saudara sudah sering mendengar ini, bahkan mungkin saudara sudah beberapa saudara mengkhotbahkan ini. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, di firman Tuhan mengatakan apa saja yang dilakukan berhasil, maka setiap doanya akan berhasil. Apa yang didoakan akan berhasil. Dan saudara sekasih dalam nama Yesus, hari ini saya mau katakan, yang harus kita lakukan memulai segala sesuatu itu supaya memiliki doa yang luar biasa, kita harus mulai dengan merenungkan firman Tuhan siang malam. So, semua itu dimulai dengan firman Tuhan. Bahkan waktu Tuhan menciptakan dunia, waktu Tuhan menciptakan segala yang ada di dunia ini, Allah berfirman, right? So, Allah berfirman. So, semua itu terjadi dimulai dengan firman. Maka untuk mengalami sesuatu yang luar biasa, kita harus kembali kepada dasarnya, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan bukan hanya dibaca, tapi kita harus melakukannya. Kita harus hidup dalamnya. Bahkan saudara melihat dalam Yohanes 15, orang yang tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalamnya, maka apa saja yang diminta akan diberikan kepadanya. So, saudara sekasih dalam nama Yesus, kalau saudara ingin memiliki doa yang luar biasa,
bukan hanya untuk kebutuhan saudara, bahkan dunia ini sedang membutuhkan doa kita, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau saudara mengasihi anak-anak saudara, kalau saudara mengasihi tetangga, mengasihi your neighbor, atau mengasihi siapapun yang ada di gereja maupun di luar gereja, mulailah dengan merenungkan firman Tuhan siang malam. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan siang malam, maka apa saja yang kita doakan, maka itu akan berhasil. Saudara sekasih dalam, ini menarik. Jadi semua itu dimulai dengan firman Tuhan. But saudara, ada lagi yang harus kita lakukan kalau kita belajar dari firman ini. Dan dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar. Nah, saudara sekasih dalam Yesus, dikatakan di sini doa orang yang benar. Ya, pertama katakan doa yang lahir dari iman. Kemudian di sini adalah doa yang firman Tuhan berbicara doa yang orang benar. Nah, kita mau melihat bagaimana sih orang benar itu. Apa artinya? Apa definisi? What is the definition of orang benar? Apa definisi orang benar? Nah, mungkin saudara, karena di luar sana banyak orang berkata kalau orang benar itu orang yang sudah lama menjadi Kristen, sudah pelayanan, dia tahu banyak firman Tuhan, dia bisa berdebat, atau orang yang sempurna lah, orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi kita belajar di sini firman Tuhan mengatakan doa orang benar itu, kita kembali dari awal ayat 16, katakan orang mengaku dosa dan saling mendoakan. Nah, saudara, kita orang yang benar itu adalah orang yang saling mengaku dosa. Artinya kita masih memiliki kesalahan. Kita mungkin jatuh dalam dosa, tapi ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, orang yang mengaku dosanya, ketika kita mengaku dosa ke hadapan Tuhan, maka dia adalah Allah yang setia. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara, apapun latar belakang kita, apapun kesalahan kita, apapun yang pernah kita lakukan, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan mengaku dosa, maka Allah akan mengampuni. Dan yang kemudian saudara, kita harus saling mendoakan. Nah, ingat saudara, kita harus saling mendoakan. Mungkin saudara berkata, aku masih memiliki masalah. Ya, aku pun masih ada pergumulan, aku pun masih sakit, anakku pun masih seperti ini. Bagaimana aku bisa berdoa? Tapi firman Tuhan ajarkan malam ini, mari kita saling mendoakan. Karena orang lain juga membutuhkan doa kita. Mungkin Tuhan belum menjawab doa kita, bukan Tuhan tidak sayang, bukan Tuhan tidak mendengar, tapi Tuhan memiliki waktu yang tepat. Tapi sembari kita menunggu waktunya Tuhan, orang yang di luar sana juga membutuhkan doa kita. Karena banyak dari mereka belum mengenal Tuhan. Mereka tidak tahu jalan kebenaran. Itu sebabnya kehadiran kita di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah bangsa kita, kita mau menjadi pendoa-pendoa, mendoakan supaya orang disembuhkan, mendoakan orang-orang supaya mendapat pengharapan, dan mendoakan orang-orang supaya dosa-dosa mereka diampuni. Saudara sekasih dalam nama Yesus, ini yang saya mau bagikan kepada kita semua. Kita orang di luar sana membutuhkan doa kita, dan kita sebagai orang yang tahu kebenaran Tuhan, marilah kita hidup di dalam iman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita, kalaupun kita jatuh dalam dosa, mari kita datang sama Tuhan mengakui dosa, dan kemudian kita saling mendoakan. Jadi, kalaupun ada saudara kita, teman kita, atau mungkin teman satu kantor, workmate kita, mungkin even pastor kita, mungkin kita melihat ada yang tidak baik, bagian kita bukan menyalahkan, bukan menghakimi, tapi bagian kita dan tugas kita adalah mendoakan supaya Tuhan ampuni, supaya Tuhan ubahkan. Saudara sekasih dalam nama Yesus, pada malam ini, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita renungkan di dalam hidup kita dan kita hidupi. Karena sekali lagi, doa orang benar besar kuasanya. Dan saya mau bawa saudara melanjut di ayat 17. Elia adalah manusia.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Saudara perhatikan, firman Tuhan menggambarkan mau memberikan perumpamaan tentang doa, mengutip Elia, berkata Elia itu manusia biasa sama seperti kita. So Elia sama seperti saya dan saudara. Oke, tapi ketika dia bersungguh-sungguh berdoa, maka hujan pun tidak turun. Saudara lihat, doa yang luar biasa itu bisa bahkan menahan hujan, right? Menahan hujan. Itu luar biasa. Tapi saudara perhatikan kenapa Tuhan juga izinkan Elia memiliki doa yang luar biasa. Karena ada tujuannya. Lihat saudara di ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Lihat. Jadi sepertinya Elia yang mengatur kapan hujan turun. Dia berdoa hujan berhenti, hujan berhenti. Dia berdoa hujan turun, hujan pun turun. Seperti dia menguasai hujan. Tapi saudara, lihat saudara, tapi itu bukan untuk kepentingannya, bukan untuk his own interest. Tapi saudara lihat di ayat 19 katakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang berbuat dia berbalik, ketahuilah bahwa seorang siapa membuat orang berdosa berbalik dalam jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, waktu Elia berdoa hujan tidak turun dan hujan turun supaya bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Karena pada masa itu bangsa Israel sudah mulai sudah mulai menyembah berhala. Bahkan rajanya menyembah berhala. Jadi musisat yang terjadi yang Tuhan izinkan melalui doa kita adalah supaya orang bertobat, supaya orang beralih datang kepada Tuhan. Bukan supaya kita kelihatan hebat, supaya kita seperti like a Superman or any hero, tapi supaya melalui doa kita, melalui apa yang kita doakan, maka orang-orang datang kepada Tuhan. Karena sekali lagi saudara, saya mau katakan, orang-orang di luar sana, people in Malaysia need your prayer. Orang-orang yang di luar sana, bahkan ya kami di Indonesia, orang-orang di negara kita membutuhkan doa kita. So we must keep in prayer. And before that, kita harus juga merenungkan firman Tuhan supaya kita memiliki that kind of prayer. Kita supaya memiliki doa yang luar biasa, saudara. Nah, ini yang harus kita pegang terus dalam hati kita dan dalam pikiran kita, bahwa kenapa kita harus baca firman Tuhan supaya doa kita luar biasa. Kenapa doa kita supaya luar biasa? Supaya orang-orang di luar sana diselamatkan. Because the end of the day will come. Karena hari Tuhan semakin dekat. Firman Tuhan katakan di ayat 20 dikatakan, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Wow, it's amazing, right? Saudara, jadi melalui doa kita maka orang akan berbalik dari dosanya. Dan firman Tuhan katakan bahwa sebarang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan sesat, ia akan menyelamatkan jiwanya. Nah saudara, doa kita akan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa di Subang Jaya, di Malaysia, jiwa-jiwa dan jiwa dimanapun, even bahkan firman Tuhan mengatakan sampai ke ujung bumi. Dan itu yang harus kita mengerti, saudara. And tidak cukup itu juga, saudara, kita harus ingat juga bahwa Tuhan memberikan tugas amanah agung bagi kita untuk pergi sampai ke ujung bumi dan memuridkan orang. Sebab saudara, ini juga yang mendorong saya, kenapa saya selalu sering untuk mengadakan online Bible study, pemuridan online. Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan saya ada beberapa grup yang lumayan quite big atau lumayan besar. Bahkan ya puji Tuhan, kemarin ada juga kelompok bahkan beberapa murid STT, dan ada juga perwira tentara juga mau gabung. Dan Tuhan mempercayakan. Kenapa? Karena sekarang orang membutuhkan, yang dibutuhkan hanya adalah firman Tuhan, bukan yang lain. So kita harus, saudara saya dorong, pergi dan ajarkan. Dan firman Tuhan katakan, kalau perhatikan bahwa yang firman Tuhan ajarkan adalah pergilah sampai ke ujung bumi, ajarlah mereka akan apa yang aku ajarkan kepadamu. Nah saudara perhatikan, saudara lihat nanti di
di Matius 28 ayat 19. Saya akan baca kepada saudara. Karena Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. So, apa yang Tuhan perintahkan bagi saudara, maka itu yang kita ajarkan. Nah, dan katakan ketika kita pergi mengajarkan, maka aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, bayangkan saudara, kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan menyelesaikan segala pergumulan kita. Saya percaya kalau saudara bersama-sama dengan Prime Minister atau Perdana Menteri Malaysia, kalau saudara close dengan Perdana Menteri atau mungkin raja di sana, saya percaya saudara akan menikmati juga apa yang dinikmati oleh Prime Minister atau raja. Nah, karena apa? Karena kita berada di sekitaran raja dan Prime Minister. Nah, apalagi kalau kita bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita, maka segala sesuatu Tuhan akan menyelesaikan dalam hidup kita. Saudara sekasih dalam nama Yesus, ini yang saya mendorong bagi kita. Teruslah merenungkan firman Tuhan siang malam. Alright, saya percaya saudara hari ini diberkati dan wow. Saya percaya saya berdoa dan saudara akan diberkati pada malam ini. Dan ingat saudara, saya kembali mau tekankan yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi. Yang pertama, kita harus tetap merenungkan firman Tuhan siang malam. Dan yang kedua, kita harus hidup menjadi orang benar. Bagaimana orang menjadi orang benar? Itu dengan saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Bukan saling menyalahkan, tapi saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Alright, saya percaya saudara diberkati hari ini. Dan saya ingat kembali, dunia ini, daerah kita, kota kita membutuhkan doa-doa orang benar. Amin, saudara. Wow, saya tidak panjang menyampaikan firman Tuhan, tapi ini yang saya mau tekankan. Teruslah saudara untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Alright, dan kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara dan bahkan setiap orang yang ada di Malaysia atau di Subang Jaya. Kita akan berdoa supaya yang pertama kita doakan adalah supaya yang pertama yang sakit sembuh, bahkan yang sakit secara rohani. Mungkin secara fisik mereka sehat, tapi spiritually they are sick. Mungkin mereka sakit secara spiritual, kita akan doakan. Dan kemudian supaya Tuhan mencurahkan pengharapan di tengah-tengah pandemik ini. Yang ketiga adalah supaya Tuhan juga mencurahkan roh keselamatan, supaya Tuhan mengampuni mereka, supaya Tuhan mencurahkan roh keselamatan dan mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Alright, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada malam ini. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat gereja Cornerstone Tabernacle Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi benar-benar cornerstone, supaya menjadi batu penjuru Tuhan, sehingga orang akan datang melihat ada Yesus di sini Tuhan. Mereka menemukan keselamatan dari Yesus di gereja ini, di komunitas ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan buat Pastor Chu dan Pastor Betty Tuhan sebagai gembala, sebagai senior pastor Tuhan. Berkati mereka Tuhan, urapi mereka, berikan hikmat yang lebih lagi Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, Kau rapi, Kau tutup bungkus antaramu. Biarlah Tuhan mereka dijaga oleh malaikat surgawi. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai mereka Tuhan. Tuhan, berkati gereja ini menjadi berkat bagi Subang Jaya, bahkan bagi Malaysia Tuhan, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang ada di Subang Jaya, bahkan di Malaysia Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, pertama kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menyembuhkan segala penyakit Tuhan. Baik penyakit apapun, baik penyakit kanker,
COVID-19 atau apapun, bahkan Tuhan orang yang memiliki sakit secara spiritual Tuhan, mungkin secara fisik mereka sehat tapi roh mereka sedang sakit sekarang Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, Kau curahkan darah-Mu Tuhan, menyembuhkan mereka, mentahirkan mereka, memurnikan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan kami lepaskan darah-Mu, kami lepaskan kuasa kesembuhan-Mu atas bangsa Malaysia, atas bangsa Tuhan, atas kota Subang Jaya di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan Kau curahkan berkat-Mu Tuhan, curahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau juga melepaskan pengharapan, roh pengharapan di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga selama ini sudah seperti tertekan, orang yang selama ini depresi Tuhan karena situasi ini Tuhan, orang kehilangan bisnis, kehilangan pekerjaan Tuhan, dalam nama Yesus biarlah pengharapan Tuhan menjamah mereka, dan melalui gereja-Mu ini Tuhan, Cornerstone Tuhan, mereka akan menemukan pengharapan dalam Yesus. Melalui jemaat-jemaat yang ada di Cornerstone Tabernacle Tuhan, mereka akan menyebarkan pengharapan melalui doa-doa mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kau pakai Tuhan gereja ini dengan luar biasa, dan kami berdoa juga Tuhan buat setiap orang-orang yang berdosa, orang-orang yang di luar dari Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami jamah hati mereka. Firman-Mu mengatakan Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah lah yang dapat Tuhan menyadarkan, yang menegur hati setiap orang yang berdosa. Itu sebab Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan Engkau hadir, Engkau turun Tuhan, jamah setiap orang yang tidak percaya, orang yang di luar dari Tuhan, orang yang belum percaya di dalam nama Yesus, bahkan orang yang Kristen sudah meninggalkan Tuhan, di dalam nama Yesus jamah hati mereka, sadarkan mereka, biar roh pertobatan Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Tuhan, bukankah sudah mati bagi mereka di kayu salib, dan biarlah darah-Mu juga tuh menyucikan mereka, mengampuni mereka, sadarkan mereka bahwa mereka butuh Engkau Yesus, sadarkan mereka bahwa mereka butuh untuk menerima Engkau sebagai juru selamat, supaya mereka diselamatkan. Dan ketika Kau datang Tuhan kedua kali, mereka akan ikut terangkat masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal di surga nanti. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah juga kami Tuhan yang ada di sini, yang ada dalam program ini, mendengarkan baik hamba sendiri Tuhan, biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang benar Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang kami Tuhan saling mengaku dosa, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan saling mendoakan orang lain. Karena ini yang Kau mau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, orang-orang lain akan diselamatkan melalui kehidupan kami, dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, terima kasih. Puji Tuhan, saya percaya saudara berkati hari ini. So, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.